Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali di dalam pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar atau paling tidak mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari tentang Mennonite. Kita akan belajar tentang para tokoh Anabaptis, mengapa ada gerakan Anabaptis, demikian juga mengapa ada gerakan Mennonite. Kita juga bisa belajar tentang bedanya antara Anabaptis dengan Mennonite itu apa gitu ya. Demikian juga mengapa gerakan pertama kali dilakukan di luar Itali atau di luar Roma ataupun di Jerman ya. Mengapa gereja waktu itu ya di Roma. Dan demikian pula kita bisa juga mengingat kembali tentang siapa Menno Simon itu ya di dalam kaitannya dengan GKMI kita. Untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, kita akan minta kesediaan Mbak Dwi untuk buka dalam doa. Baik Pak, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh bertemu kembali dalam pembinaan warga jemaat. Tuhan Yesus, banyak hal yang harus kami pelajari dalam kehidupan ini sebagai pengikut-pengikut Kristus, terutama kami yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti asas Mennonite. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mempelajari semua ini dan menerapkannya dalam kehidupan dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan, urapan Tuhan untuk Pak Stephen di dalam menolong kami semua untuk membuka cakrawala berpikir kami dan hal-hal yang belum kami ketahui. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Terima kasih Mbak Dwi. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Stephen. Selamat malam rekan-rekan dari Pengharapan semua yang telah bergabung di Zoom malam hari ini. Terima kasih Pak Anton untuk waktu yang telah diberikan bagi saya untuk malam hari ini mengajak kita bersama untuk belajar bersama sebetulnya juga dan juga kita juga refreshing bagi beberapa dari kita yang mungkin juga sudah pernah belajar dan mengenai gerakan Mennonite. Jadi kalau refleksi Mennonite dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya ajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama mereview malam hari ini adalah saya ingin kita melihat dari aspek historisnya juga karena saya merasa bahwa aspek historis itu cukup penting. Mungkin ada beberapa dari kita juga yang pernah mendengar tapi juga lupa. Bukan hal detail yang saya ingin tekankan di sini, tetapi perjalanan dari kaum Mennonite sebagai bagian dari gerakan Anabaptis. Dan kalau kita masukkan pada skop yang lebih umum lagi, juga kami atau kita ini adalah bagian dari gerakan reformasi. Jadi di awal abad 16 dimulai oleh Martin Luther, kemudian juga ada John Calvin, ada juga Ulrich Zwingli, dan rekan-rekan yang lain pada saat itu melakukan gerakan reformasi. Dan dalam gerakan reformasi mereka, kebetulan bahwa kita yang menjadi bagian dari golongan Anabaptis itu merupakan bagian dari yang mengikut aliran reformasi pada saat itu. Anabaptis ini sendiri secara umum merupakan bagian yang ada dari Baptis, Mennonites, dan Quakers, dan juga yang lain-lain, karena tentu sejalan dengan waktu,
ada banyak gerakan-gerakan yang dimulai dari Eropa memang saat itu, seperti tadi Pak Anton juga sempat nyebut, mungkin di awal-awal kalau kita tahu itu Roma Katolik itu historisnya ada di Italia tentu. Kemudian gerakan ini dimulai juga ada yang dari Switzerland, ada Jerman, dan khususnya untuk Menno Simons sendiri yang pahamnya adalah merupakan akar dari gereja kita GKMI itu dari Belanda. Nah, dari Martin Luther, John Calvin, dan juga Zwingli itu orang-orang yang khusus yang masuk di bawah aliran Anabaptis itu adalah Konrad Grebel dan Felix Manz, saat itu dimulai di abad 16. Dan dari mereka sendiri, gerakan ini terus berjalan dan bersambung, dan Menno Simons adalah salah satu dari yang ikut menjadi pemimpin dari aliran untuk Anabaptis ini, bahkan Mennonite. Dan Menno Simons saat itu sebetulnya dia adalah pastor ya. Dia pastor dan dalam perjalanan hidupnya dia mempelajari. Jadi rentang waktunya cukup lama untuk Menno Simons. Dia mempelajari Alkitab itu sendiri, karena kalau kita mungkin tahu, terutama di zaman-zaman dahulu, masih abad-abad yang awal itu, nggak sembarang orang itu punya waktu dan diberikan kebebasan untuk mempelajari Alkitab. Dan Menno Simons akhirnya melakukan pendalaman Alkitab itu sendiri, dan dia membutuhkan waktu sampai 12 tahun. Jadi setelah dia menjalani semua sampai 12 tahun itu, rentang waktu itu, selain dia belajar, dia juga melihat apa kondisi yang terjadi di dunia, khususnya di bawah Kristenan atau dari awalnya Roma Katolik, dia akhirnya juga menjadi reformis. Dan dari dia seorang itu, dia ikut menjadi bagian dari golongan Anabaptis. Golongan Anabaptis atau khususnya Mennonite ini sebetulnya mempunyai ciri khas yang salah satunya adalah saat itu terbuka mengakui iman mereka. Jadi kalau istilahnya terbuka itu terbuka terhadap publik. Jadi memang di masa itu, kalau dulu zamannya Katolik Romawi itu kebanyakan mereka akan melalui seorang pastor, kalau pengakuan dosa juga lewat pastor. Sehingga pada saat itu juga banyak hal-hal terjadi di mana akhirnya antara agama dan negara itu berpolitik. Sehingga agama itu juga menjadi bagian dari permainan politik, kekuasaan, dan dari situlah reformasi akhirnya lahir. Poin utama kedua adalah baptis dewasa, di mana di dalam baptis dewasa ini golongan Anabaptis itu mempercayai bahwa iman dan pengakuan orang yang telah dewasa, yang telah belajar itu adalah yang nanti juga membuat kita itu bertobat dan menerima Kristus secara pribadi, sehingga baptisan anak-anak pada saat yang pada masa-masa itu diberlakukan itu dianggap tidak valid, dan lahirlah tokoh Anabaptis ini. Ironisnya, golongan Anabaptis ini saat itu dianggap juga bagian yang dari kelompok yang bahkan akhirnya dianiaya, bukan aja dikejar-kejar oleh mereka yang saat itu berada di bawah Katolik Romawi, tapi juga oleh golongan reformis sendiri juga. Karena golongan Anabaptis ini malah dianggap lebih radikal lagi daripada para reformis. Dan hubungannya kembali lagi selalu berjalan dan bermuara pada urusan kekuasaan dan politik. Saat itu selalu ada dihubungkan dengan kerajaan-kerajaan atau kekuasaan dari masing-masing suatu negara, sehingga yang dipakai itu selalu kedoknya agama. Dan dengan adanya golongan Anabaptis yang melakukan gerakan sangat radikal seperti ini, seolah-olah mereka itu jadi suatu kelompok yang setengahnya sulit dikendalikan, dan itu sangat tidak disukai oleh para penguasa. Jadi kalau di awal reformis itu mengalami persekusi atau dikejar-kejar dan dianggap melakukan hal yang nggak benar oleh
pada saat itu oleh para Katolik Romawi. Namun di bawah reformasi dengan berjalannya waktu, akhirnya salah satu yang juga dikejar-kejar oleh para reformis, sebagian dari reformis itu sendiri juga golongan Anabaptis, sehingga itu adalah menjadi sesuatu yang cukup ironis tadi saya sebut. Nah, kelompok Anabaptis ini ada beberapa bagian. Mungkin kita pernah mendengar kaum Amish, kemudian kaum Hutterites dan Mennonite. Jadi saya tidak akan masuk terlalu detail ke bagian itu karena akan sangat panjang kalau kita membahas, karena masing-masing itu kalau memang sebagian dari kita tertarik nanti kita bisa pelajarin lebih detail ya secara sejarah. Tapi gereja persaudaraan Kristen itu adalah sesuatu yang kuat di bawah aliran ini, dan itu bisa kita rasakan juga di gereja kita. Jadi mungkin GKM ini juga menjadi salah satu tolak ukur kekuatannya adalah persaudaraannya sangat kuat. Walaupun itu bisa menjadi hal negatif juga karena jadi seolah-olah itu gereja jadi gereja keluarga. Namun sebetulnya persaudaraan kasih Kristus itu adalah sebenarnya kekeluargaan ini adalah sesuatu yang dipraktekkan dan menjadi asas seperti gereja yang mula-mula. Itu adalah bagian yang ditonjolkan atau sangat kuat. Jadi pada saat aliran Anabaptis ini dibentuk, mereka ingin mempunyai tipologi seperti gereja mula-mula. Jadi kalau gereja Mennonite maksudnya golongan Mennonite di abad 21 ini berdasarkan data kurang lebih tahun 2017 atau 18 itu ada sekitar lebih dari 2,1 juta member, lebih di 86 negara. Tentu ini sudah berkembang dan bertambah terus. Nah, model gereja mula-mula itu apa? Mungkin kita bisa lihat dan baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Mari kita baca bersama dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41 sampai 47, yang ini salah satu menjadi asas dan dasar dari kaum Mennonites itu sendiri. Mungkin ada salah satu dari peserta yang ingin ikut partisipasi dan bisa membacanya. Saya undang, kalau tidak ada nanti saya yang bacakan. Kalau sudah ada yang ketemu dan mau baca boleh, dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Pak bacaan ya? Iya, boleh ya, Om Adani. Orang-orang ayat 41 Kisah Rasul 2 ya. Iya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, terima kasih Om Adani. Jadi memang cara hidup jemaat yang pertama dan yang mula-mula ini adalah sesuatu yang sangat kental untuk ditemukan di dalam relasi gereja-gereja pengikut aliran Mennonite. Jadi khususnya memang karena diawali dengan historis yang seperti itu, jadi apa yang telah dipraktekkan oleh jemaat yang pertama itu sangat cocok sekali dan itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan dialami, dirasakan oleh anak-anak Tuhan pada masa itu.
Nah, mungkin relevansinya kalau dibawa pada kondisi zaman sekarang, ya nggak seletterlek atau nggak seperti kata per kata yang mungkin kita temukan ya, seperti contohnya ada yang menjual harta miliknya sampai segitunya misalnya, kemudian membagi-bagikannya kepada semua orang, tidak sampai seperti itu, tapi relevansi dari ayat ini saat itu betul-betul dirasakan dan dihidupi secara nyata oleh para pendahulu kita. Karena pada saat itu ya mereka mengalami hal-hal yang memang namanya dikejar-kejar. Jadi kalau historis, kalau kita coba lihat atau baca, cari nanti informasi, mudah sekali ya di Google bisa, itu cukup mengerikan. Nah, memang ada banyak bacaan. Salah satu yang terkenal itu bahkan saat itu yang Menno Simons sendiri saksikan itu, saat itu sebetulnya buat hati dia itu mungkin sedih dan susah karena apa? Bahkan ada posisi atau cerita kondisi di mana saat itu ada bagian saat itu orang-orang Mennonite sendiri yang sempat melakukan tindakan yang dikatakan masuk golongan violence ya. Jadi apa itu bahasa Indonesianya? Kekejaman. Karena sebetulnya salah satu asas yang lain adalah pasifis. Itu nanti kita bahas juga. Tapi saat itu kalau sudah urusannya hubungan dengan negara, dengan kelompok, kemudian dengan kepentingan beberapa orang, beberapa bagian akhirnya menjadi dibawa-bawa ke politik, kepada kebutuhan golongan, itu yang namanya sifat inti manusia kadang-kadang egoisnya bisa keluar. Sehingga ada masa-masa atau era di saat itu kaum Mennonite tertentu itu juga melakukan hal tersebut. Jadi pada saat mereka berebut daerah, itu juga mereka mengeluarkan sifat atau ciri manusianya bahwa nggak mudah sebagai umat Kristen, sebagai murid Kristus buat kita untuk membagikan kasih itu, untuk memberikan pengampunan. Jadi model gereja yang mula-mula ini sebagian besar atau hampir semua pada saat itu memang mereka alami dan mereka hidupi, mereka jalanin. Ya. Pada zaman kita, ya kita rasa, aku yakin juga bahwa selama kita bergereja, selama kita menjadi orang Kristen dan terutama di gereja di bawah GKMI, di bawah asas Mennonite, kita juga mengalami beberapa poin dari ayat yang tadi baru saja kita baca. Nah, poin kedua berikutnya adalah pemisahan gereja dari negara. Jadi ini juga salah satu bagian yang sangat utama tentu sebagai pengikut reformasi pada saat itu, di mana ada sebagian dari para reformir itu yang akhirnya menggolongkan dan mengatakan kebutuhan akan pemisahan gereja dari negara. Karena berdasarkan historis lagi, para pelaku ini yang mengalami kejadian pada saat itu, mereka bisa melihat betapa bobroknya suatu kekuasaan, suatu politik saat sudah digabungkan dan negara dan agama. Bahkan para pemimpin gereja pada saat itu juga akhirnya selain bermain kekuasaan, kadang bisa mengadu domba antar kerajaan dan juga bahkan juga mengenai harta itu sendiri. Jadi nggak usah ngomong cuman soal kekuasaan, ya harta, tahta, dan wanita yang istilahnya 3 hal yang sangat umum yang kita juga banyak temuin di zaman era modern ini juga saat itu mendera baik dari bagian dari antara gereja dan negara. Kalau kita lihat historis di Perjanjian Lama, juga sebetulnya hal antara sesuatu yang berurusan dengan agama dan juga kekuasaan itu cukup dipisahkan. Jadi sejak zamannya 12 suku bangsa Israel meninggalkan Mesir dan seterusnya. Jadi kaum Lewi itu adalah mereka yang melayani urusan keagamaan, urusan yang berhubungan dengan Tuhan. Kemudian ada hakim-hakim yang saat itu juga dipilih secara terpisah, mereka yang melakukan urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, dengan hukum. Kemudian saat mulai zaman raja juga
hal itu terpisah. Tetap aja ada para nabi atau yang dipilih tentu, dan tetap aja yang khusus di bawah Lewi itu adalah yang berhubungan dengan keagamaan. Poin berikutnya adalah mengenai hal pasifisme. Pasifisme untuk kaum Mennonite ini sangat terkenal. Salah satu penyebabnya adalah memang pada saat itu dilihat bahwa kondisi yang terlalu violence, yang terlalu kejam itu memperburuk keadaan. Jadi memang grup atau golongan yang di bawah Mennonite ini, yang jadi Mennonite itu di bawah Anabaptis, gerakan Anabaptis itu mempunyai ciri khusus sebagai pasifis, dan itu dibawa terus. Mereka itu sangat terkenal dengan ingin memisahkan dari apa yang ada banyak di tempat umum. Dan ini ya ada orang yang kalau bahasa yang saya kenal, saya pelajari itu kadang-kadang sampai disebut orang tuh samin ya. Nggak tahu, mungkin nggak semua yang ikut dalam acara malam ini tahu artinya samin, tapi mungkin orang Jawa mungkin lebih ngerti. Sebagian besar sih orang Jawa saya rasa ya di sini. Jadi kayak grup Amis itu juga kadang-kadang orang kan bisa dikatakan ini orang samin nih. Mereka Amis itu mereka sampai memisahkan diri, mereka hidup kayak zamannya masih pakai kereta, walaupun ada golongan orang Amis yang mulai adaptasi menghadap hal-hal yang modern, tapi mereka ini tidak butuh listrik, dia memisahkan dari hal-hal yang umum dan modern, alat kendaraannya masih pakai kereta dan kuda, kemudian betul-betul nggak ikut-ikut urusan negara politik, TV juga nggak perlu, ya. Jadi semuanya serba tradisional. Ya, itu hanya contoh aja dari betul-betul memisahkan diri. Jadi mereka menarik diri, dan ini makanya salah satu penyebab beberapa para reformir sendiri waktu itu yang tadi saya sempat sebutkan bahwa mereka sampai juga melihat, dianggap ini golongan Anabaptis ini atau Mennonite ini orang yang cukup bahaya, karena nanti ujung-ujungnya bisa menjadi sesuatu gerakan yang kuat dan bisa melawan negara kalau nggak cocok atau nggak sepaham. Nah, pasifis di Matius 5 ayat 38 sampai 45, saya ingin juga ngajak Bapak Ibu untuk membacanya bersama. Matius 5 ayat 38 sampai 45. Saya akan bacakan untuk bagian ini. Matius 5 ayat 38 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ajaran dari atau paham yang banyak diambil oleh kaum Mennonite itu kebanyakan itu berputar di, atau senternya ada di ajaran khotbah di bukit. Jadi di Matius ini itu termasuk bagian yang buat kaum Mennonite itu adalah merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Jadi kalau di perjanjian lama kita lihat Tuhan atau Allah itu punya murkanya, juga bisa memimpin bangsa Israel untuk berperang, bahkan harus memusnahkan, terlihat sebagai Allah yang seolah waktu itu ya secara khusus sih nggak terlihat belas kasihannya ya. Jadi benar-benar penuh
kemarahan dan hukuman untuk misalnya harus memusnahkan suatu bangsa dan sebagainya. Tapi dari semua itu sudah digenapi dari Perjanjian Lama, apa yang menjadi pembuka bahwa dengan datangnya Yesus Kristus semuanya udah digenapin, dan di Perjanjian Baru penggenapan itu dimasukkan dalam hukum kasih. Jadi hukum kasih itu menjadi bagian dari ajaran yang betul-betul diadaptasi oleh kaum Mennonite ini. Jadi hukum kasih adalah penggenapan dari hukum Taurat yang pada zamannya itu sebagian besar kadang-kadang terlihat sangat keras. Kemudian poin lain yang saya mau highlight di bawah ajaran Mennonite adalah tidak bersumpah. Tidak bersumpah, ayat yang dipakai untuk bagian dari ini adalah di Yakobus 5 ayat 12. Mungkin ada rekan dari peserta yang akan membantu membacakan jika tidak keberatan. Yakobus 5 ayat 12. Oke, aku yang baca ya. Oke, terima kasih Yuli. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Baik. Ada satu ayat lagi yang tadi ada di PowerPoint yang saya presentasikan, tidak harus dibaca sekarang, nanti juga bisa dibaca nanti, dari Matius. Namun yang menjadi titik pokok dari ajaran ini adalah apa yang dikatakan adalah kalau iya itu iya, tidak itu tidak. Jadi tidak harus apakah istilahnya itu sampai bersumpah. Karena apa yang sudah diajarkan bagi kita semua, kalau kita harus mengatakan apa sesuatu itu sesuatu yang benar, antara hitam putihnya itu kelihatan. Jadi tidak bersumpah juga merupakan bagian dari kaum Mennonite. Mereka mempraktekkan itu. Yang berikutnya adalah mengenai disiplin gereja. Nah, ini disiplin gereja ini yang mungkin kalau saya mau sharingkan di sini, sesuatu yang mungkin sangat jarang kita temuin atau alamin ya dalam beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun terakhir. Saya kurang tahu, ini mungkin bisa jadi topik sendiri secara khusus untuk kita pelajarin, nggak tahu mungkin dalam persekutuan yang dengan skop yang lebih kecil atau mungkin akan menjadi suatu topik khusus ya suatu saat. Tapi disiplin gereja di sini saya ingin coba baca dari Matius ya. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bahwa seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di sini sebetulnya esensi dari ayat yang diambil dan pengajarannya itu adalah mengenai kepedulian terhadap anak kerajaan Allah. Jadi di dalam suatu keluarga, di bawah naungan suatu gereja, kita percaya bahwa kita adalah anak Allah, kita satu dengan yang lain adalah saudara, seperti asas dan apa yang diberlakukan bahwa semuanya itu adalah saudara, seperti di ayat yang tadi juga kita baca di awal-awal, menjadi salah satu ciri dari kaum Mennonite. Sehingga bahkan sampai urusan menegur dan mengingatkan kesalahan orang
yang kebetulan kita tahu itu menjadi bagian dan tanggung jawab dari kita. Dan itu adalah dengan tujuan karena kita peduli. Sama seperti kalau kita sebagai orang tua peduli terhadap anak. Walaupun anak itu pada saat melakukan salah mungkin kita tegur, kita marahin itu, anaknya juga jadi nggak suka sama kita, apalagi kalau pas komunikasinya nggak ketemu, nggak cocok. Yang melakukan kesalahan merasa dia dicari-cari terus kesalahannya, bisa jadi dianggap dipermalukan, kalau pas timingnya kita ngomong nggak tepat, mungkin kebablasan, ada orang lain yang ada di sekitar situ. Makanya kenapa di sini adalah ajaklah itu dalam bentuk berdua dulu, secara pribadi dulu. Dan kemudian kita membicarakan mengenai pengampunan terhadap saudara itu dengan tujuan utama pemulihan dan pertobatan. Jadi tujuan yang sangat diutamakan di sini adalah itu, adalah kita mengingatkan, kita menegur, kita mencoba membawa rekan kita, saudara kita, keluarga kita itu kembali ke jalan yang benar. Tapi juga tujuan yang utama adalah menyelamatkan tadi. Karena kita tahu nih kalau orang sudah lewat dari rel, kalau dibiar-biarin ya, kalau kereta sih ambruk ya. Kalau selain ambruk juga berarti arahnya dalam perjalanan ya intinya di luar rel ya kita nggak akan sampai ke tujuan. Padahal itu semuanya udah jelas. Jadi itu adalah bagian dari mengenai disiplin gereja sebagai salah satu poin atau bagian dari ciri utama kaum Mennonite. Nah, yang paling mungkin sangat tadi saya sebut, saya sendiri sudah berapa tahun atau puluhan tahun nggak pernah ngalamin yang namanya ini, atau selama saya bergereja, sejak saya mungkin masih remaja, mulai sadar ya remaja dan seterusnya sampai dewasa seusia ini, mengalami yang namanya ada pengucilan itu ya pernah dengar aja, mungkin 1-2 kasus. Tapi itu tadi sangat jarang sekali dilakukan di society yang sekarang ini kita jalanin. Jadi ini salah satu bagian yang nanti juga bisa menjadi suatu open discussion dalam arti juga dibawa dalam kita sebagai masing-masing unit dalam keluarga maupun juga diskusi bersama dengan para hamba Tuhan dan pengerja yang ada di tempat kita berada. Jadi apa sih pengucilan di sini? Coba di 2 Tesalonika 3 ayat 14. Tesalonika 3 ayat 14. Saya akan bacakan. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Nah, terdengarnya sangat keras ya, bahkan mungkin termasuk kejam. Tadi kalau istilahnya di awal dari ayat yang diambil di Matius itu lebih halus, tujuannya itu adalah yang awal-awal kita coba betulin, tapi ada ujungnya juga pada saat sesuatu itu tidak bisa. Disinilah yang namanya garis kedisiplinan itu tetap harus diambil. Kemudian satu lagi dari 1 Korintus 5 ayat 9-11. 1 Korintus 5 ayat 9-11. Saya akan bacakan juga. 1 Korintus 5 ayat 9-11, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebutkan dirinya saudara adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Ayat yang kelihatannya gampang dilihat ya, clear cut, sangat jelas antara yang boleh dan tidak. Tetapi kalau saya melihat semakin masuk ke era modern ini cukup sulit untuk dijalankan.
bukan berarti saya ngomong di zaman-zaman sebelum atau zaman lampau itu lebih mudah untuk menjalankan ayat-ayat ini, tapi kalau saya sendiri saat ini merasa mengalami, ya saya nggak tahu apakah ini sesuatu yang disetujuin oleh rekan-rekan sekalian, tapi kayaknya orang zaman dulu ini berarti mungkin eranya Pak Dani, Bu Dani, kalau saya boleh ambil contoh di sini, itu namanya orang tua sama anak itu, wah kalau ngomong galak, ini galaknya mungkin minta ampun kali. Nggak tahu benar apa enggak, kan saya cuma dengar-dengar suara. Mungkin sebagian ada yang lebih galak lagi. Kalau namanya dulu anak salah, ini, wah namanya ada yang ceritanya bisa digebuk rotan, ada yang pakai sabuk. Saya bahkan juga pernah dengar, bahkan anak di seumuran saya dulu aja orang tuanya ada yang pernah sampai ngiket. Gitu loh. Diiket, disabukin benar itu namanya. Tapi kalau sekarang kita coba lihat anak kita, seberapa jauh sih kita dulu membesarkan mereka, mendisiplin mereka, atau bahkan sekarang pun bagi mereka yang lebih muda usia dari saya, kayaknya zaman semakin kesini itu istilahnya kita lebih toleran, lebih, ya kadang ada yang ngomong lebih nggak tegaan. Kemudian caranya membesarkan juga udah berbeda secara psikologis, secara dari buku-buku yang kita pelajari dan kita baca. Jadi kadang-kadang yang namanya istilah pendisiplinan ini menjadi sangat abu-abu dan sangat jarang diterapkan. Ini menjadi bagian yang kadang-kadang menjadi pergumulan saya sendiri juga, bahwa kadang-kadang di saat namanya kedisiplinan itu perlu ditegakkan, itu lebih susah untuk menjalankannya. Dan sebagai bangsa Timur khususnya, yang namanya, apa itu bahasanya, saya kok ingatnya cuma besengki aja ya, sungkan. Jadi itu makin mencuat gitu loh. Jadi waduh, kalau ngomongin yang nggak enak ini jangan saya lah. Paling enak nih, ya kalau sekarang kita di gereja ya paling enak hamba Tuhannya lah. Toh hamba Tuhan itu sudah baja di bagiannya ya, kalau nanti urusan yang nggak enak-enak dia ngomongin, kalau nanti dia dibenci ya itu sudah bagiannya lah, gitu kan. Tapi kalau kitanya sendiri yang mulai mengambil inisiatif, padahal juga diajarkan ada di firman Tuhan, itu menjadi PR dari kita semua juga, menjadi bagian dari jemaat di gereja, kita juga harus melakukan itu. Nggak cuma pendisiplinan terhadap keluarga inti kita, anak-anak kita, kadang-kadang juga terhadap saudara kita yang selevel, ya kakak, adik, orang tua aja juga kita kadang-kadang harus mengingatkan. Kan nggak ada orang yang di level apapun, dari orang tua, levelnya kita, anak kita, dan seterusnya itu yang nggak mungkin lepas dari dosa, nggak mungkin lepas dari melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah namanya mengingatkan, menegur, apalagi membetulin bahwa ke jalan yang benar itu, saya tahu akan sangat sulit, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Jadi kembali lagi, ya semoga aja kita ini di gereja kita yang nggak terlalu besar itu, hubungan keluarga yang dekat ini, kalaupun ada suatu masalah, kita tuh bisa melakukan saling mengingatkan atau menegurnya itu nggak perlu sampai yang heboh-heboh amat ya, istilahnya rekan-rekan sama-sama rekan kita tuh bisa diajak ngomong enak aja udah cukup gitu loh. Yang susah ini kan kalau kita berhadapan dengan orang yang nggak merasa salah. Mereka sudah melakukan ini itu mereka merasa yang susah karena kita sebagai manusia punya ego yang sangat kuat. Jadi pasti kalau kita melakukan sesuatu ya kita kebanyakan akan ngotot yang kita lakukan itu benar. Dan itu butuh sentuhan dari Roh Kudus untuk memakai orang-orang tertentu yang dekat ada di sekitar kita, yang akhirnya nanti dipakai untuk membukakan, untuk mengingatkan, dan memberikan masing-masing kita tuh kepekaan pada saat kita memang perlu diluruskan, perlu ditegur, perlu dikembalikan ke jalur yang benar. Dan, ya saya sendiri kalau sebagai jemaat, mungkin harapannya malah lebih ke hamba Tuhan ya, karena balik-balik lagi itu biasanya hamba Tuhan tuh yang paling PR-nya nih. Kalau ada apa-apa, cuman Pak Edi ini saya rasa sih udah cukup
saya sih istilahnya bukan cukup pinter sih ya, karena Pak Edi juga ngikutin aturan sinode. Jadi kemarin waktu majelis baru dibentuk, nah ini siapa yang nanti jadi penatua nih? Nah ini nanti penatuannya nih kalau urusan kayak gini-gini nih yang harus ikut. Makanya saya pikir belai yang dicemplungno saya salah satunya. Jadi semoga aja selama 3 tahun ini nggak ada hal-hal yang nggak enak yang harus kita hadapi, harus jalankan. Tapi lepas dari itu semua, ini adalah salah satu bagian dari ciri kita sebagai anggota dan kaum Mennonite yang tadi ada sekian poin, ada banyak, cuman hal yang urusan disiplin ini tuh hal yang kayaknya paling rada nggak enak nih kalau sampai benar-benar ada kejadian. Itu ayat-ayat yang tadi saya munculkan, yang saya juga cari dari informasi yang saya bisa dapatkan adalah bagian yang saya harapkan kita semua bisa ikut mengubulinya, kita bisa bersama-sama mendoakannya, dan kiranya kita masing-masing mempunyai bagian dan porsi yang bisa kita lakukan, dan semoga hal seperti itu tidak terjadi. Makanya jadi semoga di dalam keluarga inti kita masing-masing itu bisa saling mengingatkan sebelum suaminya keluar dari rel, sebelum istrinya keluar dari rel, atau anak-anaknya, bahkan setelah masing-masing berumah tangga pun kita masih begitu dekat satu dengan lainnya, itu kita juga masih bisa melakukan komunikasi yang baik. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan tetap disatukan dan menjadi anak-anak Tuhan yang patuh akan ajarannya. Saya rasa apa yang ingin saya highlight di malam hari ini cukup sampai di sini. Sebetulnya ini cukup banyak ya poin-poinnya. Kalau mau lebih serius harusnya hanya ambil beberapa poin khusus untuk didalamin lebih dalam lagi. Namun memang saya pilihnya adalah historis hanya sedikit yang saya sampaikan supaya kita refresh ke sana. Kemudian poin-poin utama yang saya rasa perlu saya sharingkan, saya buka kembali adalah supaya masing-masing dari kita mengingat itu, karena ini juga bisa menjadi bagian dari pegangan hidup, dari doktrin yang memang diambil oleh para pendahulu kita. Dan harusnya ini poin-poin masih tetap relevan untuk kita jalankan dan dalam bergereja, dalam bermasyarakat, dalam dimanapun kita ditempatkan dalam kehidupan kita saat ini. Saya kira cukup sampai di sini untuk poin-poin sharing dari saya. Saya nggak tahu kalau Pak Anton, saya akan kembalikan Pak Anton dulu. Hal mengenai kedepannya akan ada diskusi ataupun sesi selanjutnya, nanti kita akan bisa ada beberapa poin yang akan kita dalami, kita akan lakukan secara menyeluruh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Anton dulu. Tadi Pak Stephen juga sudah mengingatkan kita bahwa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah persaudaraan. Kita tidak melakukan satu sumpah ya, menerapkan disiplin gereja, tetapi pada prakteknya apakah ini sesuatu yang bisa kita terapkan, tentunya melalui kajian lebih lanjut gitu ya. Karena ya sama seperti yang kita alami bersama, bahwa gereja kita menerapkan disiplin gereja sudah lama sekali gitu ya. Ya karena situasi juga berubah gitu. Apalagi di kota-kota besar dengan situasi yang lebih banyak pengaruh begini, belum ditegur, sudah merasa duluan biasanya, terus pindah gereja duluan gitu. Itu yang terjadi, yang bisa kita amati dalam kehidupan kita ya. Nah, dalam presentasi tadi, apakah Bapak Ibu atau teman-teman ada refleksi lain yang ingin di-sharekan? Kita masih ada beberapa menit, silakan jika ada. Tadi mau bahas tentang ini tadi. Kan di beberapa ensiklopedia gitu ya, kita itu kaum Mennonite, kaum Anabaptis itu disebut sebagai sekte atau aliran bidat, aliran sesat gitu kan.
Nah, kepengennya supaya teman-teman yang belum pernah dengar sejarahnya itu nggak kaget gitu. Nggak jadi, oh berarti selama ini yang aku percaya itu salah gitu. Yang salah sebenarnya ya segelintir orang. Jadi kalau kita bilang ya agamanya benar, belum tentu orang-orang di dalamnya semuanya benar gitu. Karena bisa jadi dia punya pemikiran yang salah. Tadi Stephen sempat menyebut ada kasus di mana ya orang Mennonite yang berkuasa, ya istilahnya kan absolute power itu biasanya jadinya korup gitu ya. Di mana dia jadi malah mempersekusi orang lain. Nah itu tokohnya namanya Jan van Leyden atau John dari Leiden ya. Dia orang Belanda. Dia mengangkat dirinya itu jadi raja dari Yerusalem baru di Munster di September tahun 1534. Nah gara-gara peristiwa itulah banyak orang melihatnya kaum Mennonite itu sebagai aliran sesat gitu. Tapi sebenarnya enggak. Jadi untungnya kita ada kesaksian dari teman-teman waktu kami di Goshen itu ada orang dari Jerman dapat beasiswa di Goshen College gitu ya. Dia takut waktu mau masuk ke Goshen College karena tahu itu adalah Mennonite College gitu ya. Tapi waktu mereka pelajari soalnya Mennonite itu apa, mereka dapatnya Mennonite itu aliran sesat. Nah, tapi disitulah dia belajar justru bahwa ternyata yang sesat itu adalah ya segelintir orang gitu. Sedangkan Mennonite sendiri dia justru belajar di situ baik sekali gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada ensiklopedia seperti itu, jangan jadi ciut atau jangan jadi merasa kita tuh ikut aliran yang salah gitu ya. Karena memang nggak semuanya itu sudah direvisi gitu. Sampai sekarang masih seperti itu tulisannya. Itu aja yang saya mau ingetin atau kita jadi tahu aja was-was gitu ya. Ya, terima kasih Ya. Pak Theo. Terima kasih. Mengingatkan kita, memang ada beberapa tulisan seperti itu ya. Tapi kita tidak perlu ciut hati karena seperti yang diingatkan tadi bahwa beberapa orang yang ingin melakukan kegiatan yang di luar konteks Mennonite itu sendiri, tetapi malah mencemarkan nama baik Mennonite ya. Apakah ada tanggapan yang lain selain Pak Theo? Dipersilakan ya. Atau mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan ada yang sharing tentang kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Karena sebetulnya kan refleksi yang ingin kita lakukan pada malam hari ini, bagaimana sih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan pengalaman yang berbeda-beda ya. Kalau dari Pak Stephen maupun Pak Theo tadi sudah menyampaikan tentang refleksi dari pengalaman sehari-hari demikian ya. Nah, apakah Bapak Ibu ada pengalaman yang lain? Kalau sejak kecil bergaul dengan Mennonite, ya kita sudah paham semua ya GKMI seperti apa gitu ya. Tetapi jika kita punya latar belakang yang berbeda, tentunya juga punya pengalaman yang berbeda juga gitu. Silakan. Ya kalau ada sih. Kalau tidak ada, atau Pak Edi ingin mengklarifikasi atau menambahkan, Pak, silakan Pak. Iya, ya sedikit melengkapi aja. Tadi untuk baptisan itu kan baptisan dewasa. Memang sejarahnya demikian. Karena sebenarnya kita tolak untuk baptisan anak karena itu seperti Pak Stephen katakan, karena itu mengandung unsur politik. Jadi anak lahir itu langsung jadi warga negara, dan itu menjadi tambang uang untuk negara salah satunya, dan itu dipakai juga untuk berperang. Itu nggak cocok dengan nilai-nilai Mennonite. Memang mulanya menolak baptisan anak. Ya. Tetapi dalam perkembangannya, karena dewasa itu berkonotasi dengan usia, maka kita ke arah ke sini, kita bukan baptisan dewasa, tetapi baptisan orang percaya. Di dewasa itu bukan tentang usia, tetapi yang dimaksud dewasa di dalam perkembangan iman, di dalam iman yang dimaksud seperti itu. Jadi, karena itu masih bias, tepatnya adalah baptisan orang percaya. Jadi ini kronologisnya seperti itu. Ya, itu satu. Yang kedua, untuk
apa namanya tadi yang dikatakan disiplin gereja ini memang menarik. Ini bisa jadi bahan yang seru gitu ya. Tadi Pak Stephen katakan saya memang penatua itu kita atur di tata gereja ada. Jadi salah satunya juga untuk mengontrol hamba Tuhannya. Jadi hamba Tuhan ini kalau kita kan sistem kongregasional sinodal, bukan hamba Tuhan penguasa sesungguhnya. Jadi saya menempatkan diri dalam sistem yang kita hidupi, saya pun bisa ditegur oleh para penatua. Itulah sistem gereja kita. Gitu ya. Ini kan kongregasional sinodal, bukan saya penguasa satu-satunya, segala perkataan saya perkataan dewa, tidak. Tapi kembali kepada Alkitab. Saya pun bisa ditegur oleh penatua. Jadi kita punya 3 penatua, itu khusus dalam bidang pengajaran, dan yang lain adalah menjadi mitra dari pendeta atau hamba Tuhan di dalam satu gereja untuk dalam konteks ini adalah melakukan penggembalaan khusus. Jadi penggembalaan yang dilakukan itu ada 2, satu umum, yang kedua khusus. Nah, khusus ini kita lakukan dalam hal ini gembala jemaat pendeta bersama dengan para penatua yang ada. Nah, ini menarik, nanti perkembangannya memang ini jadi satu tema sendiri yang bisa menarik, bisa jadi tema yang penting gitu. Tapi yang terbaru sekarang, yang terbaru bukan yang 1-2 tahun ini, tapi mungkin sudah 4-5 tahun ke belakang gitu ya. Kalau dulu di zaman yang lampau, kalau ada yang menikah, kemudian pasangan itu tidak kudus, itu ada perlakuan khusus di mana mereka melakukan istilahnya apa, pengakuan dosa di hadapan jemaat. Nah, kita tinjau lagi, kenapa? Karena itu kan kita menghakimi mereka, gitu kan. Jadi sekarang kalau mereka tidak kudus, bukan melakukan pengakuan dosa di hadapan jemaat, tetapi kita pasangan itu karena nanti kan sistem kita siapapun yang menikah dibaptis itu kan harus ketemu dengan penatua terlebih dahulu. Jadi mengaku dosanya di situ. Dan kita juga merasa ada bagian yang salah dalam penggembalaan kita. Maka kita juga menerima dia dalam segala penggembalaan. Dia tiap menerima penggembalaan khusus dan kita mendoakan dia. Sama-sama kita merasa bersalah dalam hal ini, bukan salahnya 2 orang itu saja. Tapi dalam penggembalaan kita pun juga ikut bersalah. Itu perkembangan yang sekarang. Gitu. Nah, Bapak sekali ini memang menarik ini kalau bicara tentang disiplin gereja, tetapi saya mengarahkannya penggembalaan khusus. Itu memang spesial gitu, tidak mudah gitu. Tetapi ya Pak Stephen katakan ya itu harus kita lakukan. Nah, kalau kalangan pengembalaan khusus sebetulnya di kalangan GKMI pun juga dilakukan pengembalaan khusus, bukan hanya pada jemaat, tetapi juga kepada para hamba Tuhan. Tapi sekali lagi sifatnya tadi didasarkan dengan kasih. Bukan seperti Pak Stephen tadi sudah tepat sekali, tidak untuk menghakimi, tidak untuk menjelekkan, betul. Makanya biasanya penggembalaan khusus itu silent. Tapi orang itu salah satu yang kelihatan nanti kamu nggak boleh ikut perjamuan kudus. Kita pantau berapa bulan. Kemudian itu haknya dia, tapi kita larang dulu. Artinya masa penggembalaan khusus kita ya lakukan seperti itu. Untuk yang menikah bagaimana? Nah, kita sikapi juga dengan liturgi yang spesial buat dia gitu kan. Jadi bukan semuanya hak dia terima. Jadi nanti kalau di pasangan yang sudah tidak kudus lagi, istilahnya bukan berkat, bukan. Tetapi ini ada istilah khusus nih. Ini memang nanti tantangan buat anak muda yang belum menikah, jagalah kudusan karena kalau Anda kudus, Anda akan menerima berkat spesial. Tapi sekali lagi inilah cara kita GKMI yang terus kalau kita Menonet kita terus berkembang, kita prinsipnya adalah kita betul-betul ya meyakini bahwasanya inilah kita yang bersama-sama dalam satu tubuh Kristus yang bersama-sama ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya serupa dengan Kristus, tujuan kita bersama. Dan saya suka dalam Menonet karena memang bukan kita pemilik tunggal, bukan kita satu-satunya yang paling kuat dari yang lain atau sebagian yang kuat dari yang lain, tidak, tetapi kita sama-sama membangun tubuh Kristus. Jadi prinsip katakan ya, tidak di dalam disiplin gereja itulah yang kita lakukan. Kalau kita ngomong ya, tidak, itu jadi dasar yang kuat dan cukup bagi kita untuk berkomunitas. Ya itu yang saya tambahkan, Pak Stephen, Pak Anton. Terima kasih untuk kesempatan ini.
Ya. Pak Edi, mungkin ada tambahan lagi Pak Edi. Kan selain ada penatua, ada diaken, kita percaya ada sidang jemaat juga ya Pak Edi. Maksudnya itu malah yang tertinggi sebenarnya di atas dari ya gembala, majelis itu justru ya sidang jemaat itu gitu. Itu juga satu mekanisme untuk ya mengontrol, mengawasi, memastikan ya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunitas itu gitu. Ya, terima kasih Pak Theo, Pak Edi. Mau tanya boleh Pak? Silakan Bu Dani. Waktu zaman dulu saya masih kecil gitulah ya. Itu sampai sekarang masih berlaku nggak ya? Kalau tadi kan Pak Edi membicarakan mengenai kekudusan pernikahan. Kalau dulu kalau sudah melanggar kekudusan itu biasanya kok waringnya tidak ditutup gitu. Pernah dengar nggak itu? Itu mungkin Ya, Pak Edi yang bisa jawab ya. Ya, Jadi ya, tidak dengar, mengaku di depan jemaat, tapinya jemaat tahu melalui itu dulu zaman aku masih anak-anak dulu. betul, Mas. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwasannya ketika kita melakukan penggembalaan khusus ini tetap dilandasi dengan kasih. Maka kita tidak berkoar-koar ini sudah nggak kudus, tidak, tapi dengan satu liturgi yang khusus. Nah, kalau tadi kan waring itu konsepnya adalah menikah dengan cara barat. Tapi kalau dengan cara Jawa kan nggak pakai waring. Nah, itu jadi problem kan. Nah, waringnya nggak ada yang dibuka apanya gitu kan. Maka tetap kita cari cara. Nggak dikabarin, Pak. Liturgi, ya. Kita tempelin bukan diri, maka kita tetap cari cara. Artinya mereka berdua tetap ada dalam pengembangan khusus, tetapi dasar kita kan kasih. Jadi kalau itu barat ya kita pakai aja waringnya. Tapi kita silent. Tapi yang mengerti mereka ngerti. Tapi mengerti pun tidak perlu keluar-keluar. Tapi artinya ini tetap ada dalam khusus. Karena apa? Kalau itu sudah kandungannya sudah jalan, gereja kan harus mempertanggungjawabkan. Ini kok diberkati di gereja gitu kan jadi masalah. Yang salah siapa? Pendetanya salah, penatuanya salah, masjidnya salah. Kita nggak mau menanggung kesalahan mereka, tidak juga itu tidak mendidik. Tapi kita terapkan dalam posisi yang pas. Kalau kamu salah, ya kamu harus menanggung hukumannya. Tapi hukumannya sekali lagi didasari dengan kasih. Ya. Betul kalau waring, tapi sekali lagi di Indonesia kalau menikah cara Jawa nggak ada waringnya. Iya. Tadi yang betul Pak, saya jadi ingat tidak diberkati di gereja. Oh, ya toh. Tapi di gereja kan sekarang malah banyak Pak pengantin yang nggak diberkati di gereja. Iya, iya. Sekalian ya, di tempat resepsi gitu. Iya nggak? Betul. Nah, ini menarik. Jadi itu nggak diterapkan lagi kan? Iya, ini Oma. Kalau tidak diberkati pun, andaikan mereka sudah mengaku dosa, itu tetap dilakukan di gereja. Tetapi istilahnya bukan dapat berkat dari itu, bukan. Boleh namanya ini pernikahan boleh, tetapi saya tidak akan memberikan berkat itu. Karena berkat itu hanya untuk yang menjaga kekudusan. Nanti ada di penatua, nanti saya akan bertanggung jawab di sana. Kalau saya buka di sini kan kita menghakimi lagi begitu kan. Tetapi ada yang unik, kenapa tidak boleh di gereja gitu kan. Nah, kalau ada kasus-kasus khusus untuk orang yang sudah bercerai kemudian menikah lagi, nah itu harus ditangani. Kalau mereka tidak nikah kan mereka tetap melakukan dosa gitu terus kan. Nah, ini problem buat gereja juga. Gimana nih harus menangani orang-orang seperti ini? Makanya salah satu yang kita lakukan, saya atau kami tidak mau pernikahan ini di gereja. Harus di luar gereja, dan itu bukan berkat juga. Bukan. Itu yang kita lakukan. Sekali lagi juga paham seperti itu. Cuma masalahnya adalah sekarang kombinasinya bagi semakin banyak. Karena trennya adalah menikah di luar gereja. Nah, ini sekaligus ini bagus untuk acara seperti ini ya.
saya ketika memberikan kategorisasi pernikahan atau pembekalan pernikahan, katakan pada pasangan-pasangan itu, kamu mau nikah di mana? Sebaiknya tren seperti ini. Saya sudah katakan, ini kalau di zaman dahulu orang tuh pingin di gereja, karena di gereja tahu itu berkatnya di gereja. Nah sekarang trennya kan di luar. Nah bagaimana menyikapi hal seperti ini? Nah saya buka nggak apa-apa ini karena ini penting gitu ya. Saya pasti menjamin pada mereka, oke, karena kamu sekarang trennya ada di luar gereja, baik itu di gedung yang lain, di hotel, di pantai, segala macam. Tapi saya akan menegaskan berkatmu nggak hilang. Saya katakan pada pernikahan itu pasti akan saya katakan pasangan ini sudah melakukan kewajibannya atau sudah melakukan hal yang baik, mereka menjaga kekudusannya sepanjang sampai dengan hari pernikahan itu. Dan itu sesuai dengan pengakuan mereka. Saya akan katakan seperti itu cukup. Karena kalau sekedar ikuti tren, kalimat itu hilang, mereka bisa bertanya-tanya, ini kenapa ini? Gitu kan. Jadi kita harus selamatkan juga. Memang susah sih kalau sekarang tren itu susah, tapi kalau saya ditanya lebih nyaman mana? Nyaman di gereja. Nyaman di gereja. Tapi sekali lagi ya, ini tren gitu ya. Kenapa ya enggak, itu kan di luar negeri, tapi kita bisa juga di luar negeri itu kenapa mereka senang di luar ya, karena mereka kalau di bagian Eropa atau mungkin daerah Amerika Latin, mereka kan kumpul dulu, nikah tuh sudah punya anak, nah, kekudusan di mana nggak ada, gitu kan. Jadi ini budaya yang diambil dan diadaptasi dari luar dengan budaya yang berbeda dengan kita menikah itu karena kita kudus dan minta berkat dari gereja. Kalau di Eropa Amerika itu menikah karena legalisasi aja. Salah satunya legalisasi, nanti kalau sudah saja terima saya bersama. Ya begitu, Oma sekali. Pak Theo belum saya kasih keterangan. Tadi Pak Theo tentang apa ya? Pak Theo. Oh ya, untuk tertinggi itu. Nah, yang tertinggi itu kita kan kongregasional, sinodal. Kongregasional itu di jemaat. Maka majelis itu berkewajiban tiap tahun mengadakan rapat jemaat. Dan disitulah jemaat itu memutuskan gereja kita ke depan mau kemana. Dan kemarin kan kita udah lakukan di terakhir Pak Anton gitu ya. Kita memang harusnya tiap tahun kita lakukan. Jadi kalau sudah kita putuskan ke depan seperti apa, dan kemudian tiap tahun kita tinggal evaluasi aja, top seperti apa. Ada masukan apa kita terima. Jadi majelis itu seperti konsepnya seperti pelayan jemaat, kan dipanggil untuk melayani. Kalau menjadi jemaat majelis kan melayani, kita melayani jemaat. Keputusan tertinggi bukan di majelis, tetapi ada di jemaat. Termasuk juga ketika kita bersidang, keputusan tertinggi bukan di tangan BPH, tetapi di gereja-gereja yang punya suara itu, gereja dewasa. Inilah konsep yang kita lakukan di dalam gereja sebagai GKMI, khususnya sebagai GKMI. Ya Pak Theo, seperti yang Pak Theo katakan. Terima kasih Pak Theo mengingatkan. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Oma Eng, demikian juga Pak Theo, Pak Stephen. Dan berhubung waktu sudah habis, kita langsung tutup dalam doa ya. Kita persilakan kepada Pak Edi untuk tutup dalam doa. Silakan Pak Edi. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh semakin dalam untuk belajar tentang siapa kami, orang-orang Anabaptis, Menonet, dan di Indonesia ini kami hidup sebagai orang-orang GKMI. Bukan satu merek saja yang kami pahami, tetapi pemahaman apa yang ada yang kami hidupi, dan kami mengerti persis siapa kami. Ajar kami sebagai orang-orang GKMI, Anabaptis, Menonet ini untuk terus menghidupi Alkitab seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Khususnya dalam Matius 5 sampai Matius pasal 7 yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam transformasi kehidupan dan iman kami di dalam kehidupan seharian kami.
Biarlah semakin bertambah hari, kami semakin mengenal Engkau lebih dalam, kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dan ajarkan kepada kami, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kami terus mengasihi Tuhan, dan kami terus belajar mengasihi sesama, seperti yang Tuhan perintahkan di dalam hukum yang pertama dan terutama itu. Terima kasih untuk Pak Stephen yang sudah membawakan materi ini dengan sangat baik, membawa kami pengenalan lebih dalam tentang jati diri kami dan siapa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.